Berbarengan dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia, ada satu sosok yang tak luput dari sorotan kamera pewarta. Sosok yang bukan berasal dan tidak terlahir dari syahwat partai ini, melainkan seorang perwira militer yang namanya semakin sering diperbincangkan. Bahkan beberapa analis tak ragu menyebutnya sebagai bayangan Prabowo. Namun, yang lebih menarik, keberadaannya ternyata memicu sentimen di negara tetangga. Di Singapura, sosok ini mulai diperhitungkan bukan hanya sebagai perwira muda berbakat, tetapi juga sebagai figur militer yang berpotensi mengubah dinamika kekuatan di kawasan. Siapa lagi kalau bukan Letkol Teddy Indrawijaya? Apakah Singapura melihat sang Seskap Prabowo ini sebagai rising star militer Indonesia atau justru sebagai potensi rival yang harus diantisipasi? Mari kita kupas dengan analis mendalam berdasarkan data dan pandangan para ahli. Singapura memiliki salah satu angkatan bersenjata paling maju di Asia Tenggara dengan belanja pertahanan mencapai lebih dari 17 miliar dolar Singapura per tahun, dilansir data Kementerian Pertahanan Singapura 2024. Meski memiliki jumlah personil yang lebih sedikit dibandingkan Indonesia, kekuatan mereka terletak pada modernisasi alutsista dan strategi pertahanan berbasis teknologi tinggi. Indonesia, di sisi lain, memiliki keunggulan dalam jumlah personil aktif yang jauh lebih besar, mencapai 400.000 personil aktif dibandingkan dengan Singapura yang hanya memiliki 72.000 personil. Namun dengan perkembangan teknologi pertahanan yang semakin maju, para pemimpin militer yang cerdas dan inovatif menjadi aset penting dalam kompetisi kekuatan di kawasan. Beberapa analis militer menyebutkan bahwa Letkol Teddy adalah sosok yang unik karena latar belakangnya yang tidak hanya berasal dari satuan tempur, tetapi juga memiliki pengalaman dalam operasi khusus dan strategi militer modern. Dalam wawancara dengan Dr. Colin Koh, peneliti senior di Singapura, ia menyebutkan bahwa perwira muda seperti Letkol Teddy menjadi perhatian bukan hanya karena kemampuan taktisnya, tetapi juga karena potensi kepemimpinannya di masa depan. Dalam sejarah Indonesia, telah beberapa kali melahirkan pemimpin militer yang akhirnya memainkan peran besar dalam kebijakan pertahanan nasional dan regional. Bahkan menurut data dari IICC 2024, Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi di bidang kepemimpinan militer, di mana generasi baru perwira lebih adaptif terhadap strategi militer berbasis teknologi dan diplomasi pertahanan. Keberadaan figur seperti Letkol Teddy dapat memberikan dampak dalam hubungan Indonesia-Singapura dalam dua sisi. Pertama, sebagai aset diplomasi militer. Jika Letkol Teddy terus menanjak dalam karirnya dan suatu saat menduduki posisi strategis dalam TNI, maka Singapura mungkin akan melihatnya sebagai tokoh kunci dalam kerjasama pertahanan kedua negara. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan militer Indonesia-Singapura cukup erat, terbukti dari latihan bersama seperti latihan Sapkar Indopura, serta perjanjian pertahanan strategis antara kedua negara. Kedua, sebagai figur yang diantisipasi. Sebaliknya, Singapura juga mungkin akan lebih waspada terhadap perkembangan karir Letkol Teddy jika ia dianggap sebagai sosok yang mampu membawa transformasi besar dalam strategi pertahanan Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa beberapa pemimpin militer Indonesia seperti Jenderal Sudirman hingga Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono memiliki pengaruh yang signifikan dalam kebijakan militer Indonesia terhadap negara tetangga. Dengan berbagai faktor ini, apakah benar Letkol Teddy telah masuk dalam radar Singapura? Dan jika benar, apakah ia akan menjadi pemimpin militer yang membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dalam diplomasi pertahanan regional? Mari kita pantau terus perjalanannya.